Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel WL News, channel yang menyajikan seputar film India. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita semakin semangat. Kala itu Gangga meletakkan bayi Gudan di dalam sebuah truk yang berhenti sambil berkata dalam hatinya, "Urusan kita sudah beres, Gudan. Gudan tidak akan pernah menemukan bayinya." Tak lama kemudian truk tersebut pergi dengan membawa bayi Gudan di dalamnya. Di sisi lain, Ajay sedang berdoa di kuil rumah. Ajay berdoa kepada dewa, "Kenapa engkau memisahkan anakku dari Gudan? Kenapa ini terjadi pada keluarga kami, dewa?" Tak lama kemudian ada suara sopir truk datang ke rumah Ajay. Gudan yang berada di kamar bangkit dari tidurnya dan terus mencari keberadaan Ajay. Di sisi lain, Durga mengatakan, "Kita tidak bisa memberitahu tentang kebenarannya kepada Gudan." Ketika Ajay ingin memberitahu segalanya pada Gudan, tiba-tiba datang seorang wanita meminta belas kasihan karena anaknya kelaparan. Supir truk mencoba mengusir wanita itu, namun Ajay menyuruh supir tersebut untuk memberikan makanan pada wanita itu. Dengan penuh semangat, wanita tersebut mengucapkan terima kasih kepada Ajay. Di tempat lain, Gudan terus mencari keberadaan Ajay dan juga bayinya sambil mengatakan, "Apapun yang terjadi, aku harus menemui bayiku. Aku sangat merindukannya." Tiba-tiba terdengar suara teriakan bayi. Ajay mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari dalam truk. Seketika dia menyelamatkan bayi itu dari dalam truk. Dari kejauhan, Gangga dan Avinash terkejut melihat truk yang berisi bayi Gudan berada di rumahnya dan melihat Ajay membuka keranjang berisi bayinya. Tanpa disadari, Gudan mencapai Ajay lalu mengatakan, "Putriku ada di sini." Gudan segera mengambil bayinya dan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Terlihat Ajay panik dan berkata dalam hatinya bahwa bayi itu bukan anaknya dan bingung bagaimana cara menjelaskan semuanya pada Gudan. Gudan mengatakan bahwa dirinya sangat bahagia karena sudah melahirkan seorang anak. Gangga tampak kesal karena rencananya gagal, namun Avinash menenangkannya untuk tidak khawatir. Tak lama kemudian, Ajay menemui Amaji dan mengatakan, "Bu, bagaimana caranya aku mengatakan yang sebenarnya pada Gudan, bahwa itu bukan bayinya?" Amaji dan keluarga meminta Ajay untuk mengatakan hal yang sebenarnya pada Gudan. Ketika Ajay memasuki kamarnya dan ingin mengatakan yang sebenarnya, Gudan terlebih dahulu mengatakan, "Ajay, sekarang kau sudah menjadi seorang ayah dari anak kita." Ajay terlihat panik dan bingung. Tiba-tiba Gudan meletakkan tangan Ajay pada bayinya sambil berkata, "Dengarkanlah detak jantungnya. Kau harus berjanji bahwa kau akan selalu menjaga bayi kita." Ajay pun berjanji bahwa dia akan selalu menjaga bayi mereka berdua. Ajay meminta Gudan untuk beristirahat lalu meninggalkan mereka berdua. Ajay berkata pada semuanya bahwa bayi itu tidak akan pergi dari rumah ini dan itu adalah keputusannya. Gangga dan yang lainnya terkejut mendengar pernyataan Ajay. Di sisi lain, terlihat Ajay menghubungi seseorang dengan memintanya untuk mengurus surat adopsi. Sedangkan di tempat lain terlihat dokter sedang menemui Gangga dan berkata bahwa dia telah melakukan suatu kebohongan kepada semua orang karena telah menganggap bayi Gudan telah tiada. Selang beberapa waktu, Ajay menemui dokter itu dan memintanya untuk tidak memberitahu Gudan bahwa bayinya telah meninggal dunia. Ajay berkata pada dokter bahwa dia akan mengadopsi bayi yang dia temukan di dalam truk dan menyembunyikan rahasia itu dari Gudan. Dokter balik mengatakan, "Baiklah, aku akan membantumu." Lalu Ajay bergegas meninggalkan dokter. Gangga dan Avinash keluar dari balik tirai dengan kekesalan karena dokter sedang membantu permintaan Ajay. Tak lama kemudian Ajay membawa Gudan dan bayinya ke dalam kamar. Gudan terkejut dengan kamar yang sudah didekorasi lalu mengatakan, "Apakah semua ini kau yang melakukannya? Dekorasinya sangat indah." Tiba-tiba bayi Gudan menangis. Ajay mencoba menenangkannya dan berkata bahwa bayi itu kelaparan. Lalu Gudan mengatakan bahwa dia adalah ibunya, jadi dia bisa mengatasi bayinya sendiri. Ajay menatap wajah Gudan dengan rasa sedih dan berkata dalam hatinya, "Ya dewa, bagaimana Gudan bisa melakukan ini semua karena itu bukan bayinya." Ajay terus menatap wajah Gudan dan bayinya dengan penuh rasa iba. Hai guys, terima kasih sudah menonton. Nantikan kisah selanjutnya. See you guys.